Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di DRS Dikit. Sekarang saya akan mereview produk baru dari CyberEra ya. CyberEra Zero 4 ya. Yang di depan ini adalah box coklatnya ya. Yang tulisannya CE ya. Kalau tulisannya CA04. Box coklatnya ya umum lah kayak beginilah, bolak-balik cuman tulisan doang ya. Oke, kita keluarkan boxnya ya. Dan ternyata boxnya lumayan bagus ya, tidak hanya box putih atau gimana. Dan di sini gambarnya ini gambar produknya ya, mainannya ya, action figurnya. Nah, dinamakan dia Deformation Model Kings B Knight. Di sininya tertulis 16 plus untuk umur 16 ke atas, Alloy Edition, Beauty Model, the packaging picture is for reference only. Please refer to the actual product. Ya, katanya kayak begitulah. C04 model level deformation toys. Oke. Di sampingnya mah cuma hitam biasa aja ya, kayak gini. Di belakangnya ini gambar produknya juga. Nah, dan ini lumayan bagus ya boxnya. Sama mirip-mirip kayak boxnya di ini ya, gradasi gininya mirip-mirip kayak Deformation Space ya, yang Starscream dia. Ini kayak agak timbul ya, bagus, jadi kayak box premium. Dalamnya pun dia kayak blister aja ya. Kita buka dulu, enggak terlalu ini sih ya. Oke, kita buka. Simpel sih dari boxnya. Oke. Nah ini ya. Oke. Yang didapat yaitu battle mesh-nya ya. Sebentar saya keluarin dulu battle mesh-nya. Ya, battle mesh-nya, dan agak nyesek juga, ternyata ada detail yang harus kita pasang sendiri ya. Mending kalau hanya stiker biasa, ternyata dia water decal ya. Jadi harus kita iniin sendiri, nanti saya kasih lihat. Ya, ini battle mesh-nya. Nah, ini battle mesh-nya ya, kayak gini. Detailnya bagus battle mesh-nya, dan ini juga dipasangnya gampang ya. Nanti saya akan kasih lihat cara masangnya ya. Oke. Battle mesh-nya. Tapi ininya kok kayak apa sih? Kayak ring yang di hidung sapi ya. Oke. Dan dia juga mendapat sepasang misil ya, weapon misil yang ya, ini karena B-nya dari versi B yang di OTM, misil ini juga dia ada. Nah, nanti juga saya akan kasih tahu cara masangnya gimana. Warnanya kayak gunmetal aja ya, simple. Detailnya yang nggak terlalu ini sih ya. Nah, tapi di depannya ya kurang detail aja sih ya, kayak gini. Oke. Dan dia mendapat satu hand cannon dia ya, ciri khas Bumblebee hand cannon. Nah, kayak gini. Dan ternyata detailnya bagus ya, tidak mengecewakan. Detailnya dia warna gunmetal lebih banyak, dan ada warna berbeda kayak di sini, ini beda sendiri ini doang. Detail di larasnya kayak ini juga sama kayak apa ya, warna tembaga. Dan warna kuningnya ini bagus ya, orange ini ya. Nah, ini ciri khas apa sih, Bumblebee di OTM ya. Kayak apa namanya sebutnya nih, kayaknya aduh saya juga lupa ya. Detail kayak gini ya. Ya. Dan stikernya nanti yang kita pasang, ternyata ini stiker water decal. Kita harus pasang nanti. Ya, nggak apa-apa deh. Kita coba-coba aja, kalau gagal mah pasti enak dah. Oke. Ini figurnya. Nah, ini figurnya. Kita maju dulu ya. Oke. Nah, oke. Nah, dari figurnya sendiri, pas saya pegang gimana ya? Agak kurang. Itu baru pegang saya pertama kali. Cuman setelah saya pose-pose, saya main, ternyata masih oke-oke aja sih figurnya, tidak mengecewakan ya.
Dan ini merupakan, kalau dibilang bootleg juga enggak, karena dari Trizero nya sendiri belum membuat molding dari B versi Dark of the Moon ya. Dan ini sesuai kayak di film Dark of the Moon ya. Bisa lihat dari detail mukanya. Ya, kayak gini. Detailnya bagus. Mirip kayak di filmnya ya. Nah, ini kayak warna-warna apa sih kalau di mobil tuh kayak gini tuh bener-bener mantap ya. Dan ini buat hampir kebanyakan bukan paint ya. Jadi warnanya sesuai kayak gini aja, bukan paint. Detail-detailnya dan berapa ya, apalagi di bagian belakangnya. Ini bannya juga dia ban karet ya, ban karet ini ban karet. Detail-detail ini juga benar-benar mirip kayak ini spoiler pas dia jadi mobil, kata di sini ya, gitunya ya. Detail di belakangnya mantep. Dan ini lumayan berat ya, lumayan berat. Bagi yang penasaran bagian part diecast-nya di mana, nah part diecast dia ada di bagian sini nih. Ini part diecast di bagian. Jadi kalau misalnya kita mau ganti ke hand cannon, gampang. Kita tinggal copot bagian ini, kita putar saja. Ini paling gampang buat gantinya, karena bagian ininya dia diecast ya. Tinggal begini aja, putar-putar pelan-pelan. Nah, copot. Bagian dalam ini juga ini diecast ya. Nih, yang saya tunjukin pakai jempol saya ini diecast. Ini diecast dalamnya. Jadi kedua tangannya itu juga ada diecast, termasuk yang gunnya juga dia ada part diecast di dalamnya ya. Nah, tinggal dipasang aja, gampang. Kayak gini. Oke, sebentar. Oke, sudah terpasang. Sebenarnya dia ada lampunya ya. Ini matanya bisa nyala, cuman pakai magnet. Cuman karena saya tidak ada magnetnya dan sayang sekali dari sananya tidak dikasih magnet, jadi saya tidak bisa menyalakan. Dia yang nyala tuh bagian mata sama gunnya ya. Nah di sini nih dia nyala. Nah, sini. Tapi karena saya nggak ada magnetnya, jadi nggak bisa saya nyalakan. Untuk part diecast dia di sini, maaf ya, kita di belakang aja deh ya. Nah, join ini selangkangan. Ini part diecast dua-duanya. Join selangkangan part diecast. Nah, terus ini juga part diecast ya. Ini part diecast. Nah, yang di samping ini juga dia part diecast nih. Ini part diecast. Termasuk di bagian kaki dia ada part diecast juga. Nah, ini nih. Ini part diecast. Lumayan banyak ya part diecast-nya ya, dan tidak mengecewakan. Nah ini juga part diecast. Ini part diecast, ini juga diecast. Nah, untuk artikulasi dia bagus ya. Untuk kita lihat dulu kepala dulu ya. Kita lihat kepala, dia bisa ke bawah segini. Lihat ke atas tidak. Sebentar. Oh, tidak terlalu jauh ya kepala. Ini cuma segini doang. Putar 360 derajat bisa. Bentuk. Ya, balik lagi. Dan saya baru lihat ternyata di bagian lehernya diecast kayaknya ya. Ini diecast kayak, atau plastik juga kurang tahu, karena ngeliat kinclongnya ini diecast ya bagian lehernya. Bagian pack sini di lehernya dia diecast ya. Oke. Nah dia bisa begitu. Nah untuk bagian pundak, nah ini untuk dia naik ke atas ini harus diangkat dulu ya. Ini diangkat ke atas. Oke, sampai segini mentok. Nah dari segini mentoknya ya. Tok. Kita balikin lagi, kita putar ke belakang. Oke, putar ke belakang, balik lagi bisa. Dan ternyata ini juga diecast ya. Saya baru lihat. Ini join ini diecast tuh, diecast. Oke. Nah, ini juga dia diecast ya. Sininya diecast ya nih. Diecast. Oke, kita tutup dulu. Nah, joinnya ini dia ada double jointed ya. Jadi gerak satu dulu baru dia nekuk lagi. Cuman karena ini weaponnya gimana ya, kalau dibilang ini nggak bisa digeser. Oh,
Ini juga diecast ternyata ya. Ini diecast, saya pegang ini diecast. Ini diecast. Nah, pas ini diecast, dia double jointed segini ya. Kan nggak tahu ini karena dia pegang weapon, jadi saya ini ya ini juga ya, kita tekuk. Oke. Oh ya, masih bisa ya. Jadi benar-benar dia double jointed ya. Saya tekuk segini. Sway, tekuk segitu. Dan berikutnya dia ada F crunch ya, tapi tidak terlalu banyak sih F crunch kayak gini ya. Tidak terlalu full F crunch, tapi ada F crunch-nya. Nah, ini juga bisa digerakin ya, atas ke bawah, sampingnya juga sama kayak gitu. Oke, kita balikin dulu semula. Ini kita angkat dulu sebentar. Oke, angkat sebentar. Oke. Dan ada waist joint juga ya, pinggang. Ya, kayak gini. Dia nggak tahu bisa diputar full atau gimana, tapi yang penting dia bisa ya. Kayak gitu. Oke. Dan untuk join kaki ke depan dia bisa segini aja ya, segini. Maaf, segini. Tapi tadi saya ini sih lumayan bisa jauh ya. Kita coba lagi ya, bentar. Oke ya, iya. Oh, ternyata bisa lebih segini ya, ngangkat segini ya, karena bagian ini ada yang ngalangin. Ini harus kita posisikan ya, jadi biar bisa segini ngangkatnya. Dan kalau ke belakang ini kayaknya posisikan ini dulu. Kayaknya hanya segini saja ya, segini ya. Kayak gini, nggak terlalu jauh karena ada yang ngalangin, jadi nggak bisa terlalu jauh ya. Tapi kalau ini kesiniin gimana ya, kita coba dulu ya. Ini kita posisi ke situ ya, ternyata masih sama ya. Sudah, nggak apa-apa lah, ini memang ada part ininya di sini sih ya. Oke. Dan ada tight swivel juga ya, paha, bagian paha, join paha ya. Ini ada ya, dan paha. Dan untuk join lutut dia bagus ya, bisa full segini nekuknya ya, kayak gini. Nah, oke, kita balikin lagi. Dan ada ankle tilt juga ya, ankle tilt tidak terlalu banyak. Bentar. Oke, ada ankle tilt juga. Ini kita angkat dulu ininya ya. Wah, kita kesampingin ankle tilt. Nah, ada ankle tilt. Lumayan jauh ya ankle tiltnya. Oke. Dan dia bisa ke depan segini. Dan ke belakang segini ya, ke bawah segini. Dan ke depan segini. Nah, untuk bagian ini juga dia bisa ke atasin segini. Kalau ke bawah agak keras. Sebentar ya. Oke, bagian ini ternyata dia ada dua join ya. Jadi yang ini sedikit bisa diangkat begini dan turun ke bawah begini ya, bagian ininya ya. Nah, ini bisa naikin ke atas segini dan ke bawah ya, mentok segini. Kayak gitu aja sih ya. Nah, bagian ini dia bisa diposisikan ya, begini. Ya, bagian ini begini atau begini ya, bisa diposisikan. Dan bagian ini juga sama, bisa diposisikan ya. Nah, umumnya bagian ini pasti ada yang lepas ya, jadi itu tidak masalah karena ini bisa dilemati aja, bisa kayak gitu ya. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya tiba-tiba pas barangnya datang ini copot, itu nggak apa-apa, ini bisa dipasang lagi. Atau maaf, di bagian ini nih, kalau ini copot, nah ini juga bisa dipasang lagi ya kalau ada yang copot ya, karena ini memang harus dilemati. Jadi ada produk QC-nya mungkin kalau yang dapat, jadi seenggaknya saya juga udah ngasih tahu ya, coba kayak gitu. Oke. Untuk
skala bentar ya. Oke, buat perbandingan ini dengan Optimus ini ya, saya lupa ini seri apa namanya, tapi perbandingannya ini ya. Optimus dia 25 cm ya. Ini berarti di bawahnya mungkin sekitar 24 atau 23 cm, kayak sih 24 ya, kayaknya hanya beda dikit ya. Nah, ini seri apa? Jadi yang ini versi KO-nya dari Mastermind ya, Mastermind Optus Pectus ya, atau apa namanya saya lupa. Ini versi KO-nya. Cuman di oversize menjadi leader ya, leader sekitar 20 cm. Oke. Ini Optimus TA ya, tingginya segini. Ini Optimus TA segini. Oke. Jadi bagi yang sudah PO buat Optimusnya MC yang moldingnya di OTM, nah beli yang ini dia sepasang ya, Optimusnya sama ini ya, jadi cocok. Oke. Untuk pose-pose dia lumayan luas ya, artikulasinya bagus, dan buat kita pose-posekannya juga aman dan tidak terlalu kita mungkin takut patah atau gimana. Untuk kualitas plastik bagus, sesuai dengan harganya yang sekitar 1 juta lebih ya. Kalau penilaian saya sih memang kadang-kadang kalau lihat di gambar kayak kuning ya, cuman ini ternyata orange ya, jadi orange. Tapi yang nggak tahu yang benar yang mana, antara warna kuning atau orange. Oke. Sekian dulu dari saya untuk review ini. Semoga bagi yang suka bisa di like dan subscribe ya, atau komen di bawah, atau share ke mana saja biar tahu review dari saya. Oke, semoga para review maaf bukan reviewer, para subscriber saya semua sehat selalu ya. Semoga nanti saya bisa mereview lagi produk baru, dan doakan saja. Oke. Sampai jumpa di review berikutnya. Autobots, let's roll out. Dadah.